Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Psikopat dari negeri Korea, yaitu VIP 2017 yang direquest dari user Katri27. Film VIP berkisah tentang psikopat tampan yaitu Kim Gwang-il, putra tokoh politik penting Korea Utara yang menerima perlakuan VIP saat datang ke Korea Selatan. Kim Gwang-il ini menjadi tersangka pembunuhan berantai yang terjadi di beberapa negara. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang pria yang bernama Park Jae-hyuk, kita panggil saja Jae-hyuk, sedang berada di pesawat. Pada akhirnya, ia tiba di Hong Kong dan di bandara tampak seseorang pria yang sudah menunggunya. Jae-hyuk lalu menanyakan pada pria itu tentang seseorang yang bernama Paul dan pria itu berkata bahwa Paul sudah menunggunya di suatu tempat. Cerita bergulir, Jae-hyuk mengendarai mobilnya sendiri ke lokasi Paul. Pada akhirnya, dirinya bertemu dengan Paul. Ternyata tujuan Paul bertemu dengan Jae-hyuk karena Paul ingin meminta bantuan Jae-hyuk untuk mengawal seseorang keluar dari sebuah gedung dan membawanya ke mobil yang telah ia siapkan. Paul juga menjelaskan bahwa pihak-pihak Beijing telah bersedia mundur dan menutup mata dari kasus yang sedang dia jalankan. Paul pun memberikan senjata dan kunci bangunan tersebut. Paul juga memberitahu bahwa terdapat 9 orang penjaga di tempat itu. Jae-hyuk lalu menuju gedung yang dimaksud. Saat dirinya masuk ke gedung, Jae-hyuk mulai memburu satu persatu para penjaga yang berada di tempat itu. Lalu scene berpindah yang menceritakan kejadian 5 tahun yang lalu di Korea Utara di Provinsi Pyongyang. Di sana terlihat gadis yang sedang berjalan di ladang yang dengan penuh dengan bunga. Tak lama kemudian datang sebuah mobil dengan beranggotakan 3 laki-laki, 2 pria yang duduk di depan dan yang duduk di belakang adalah si pria tampan bernama Kim Gwang-il. Lalu mobil tersebut berhenti tepat di hadapan si gadis. Dan mereka pun menculik gadis itu. Di sisi lain, diperlihatkan seorang pemimpin dari pasukan intelijen rahasia di Korea Utara bernama Lee Dae-bum. Dia mendatangi sebuah rumah di mana satu keluarga dibantai habis. Di sana Lee Dae-bum menemukan sebuah foto dan foto tersebut merupakan keluarga dari gadis yang sebelumnya diculik oleh Kim Gwang-il. Setelah itu, Lee Dae-bum melaporkan kepada atasannya, akan tetapi laporannya ditolak oleh sang atasan. Dan anehnya, dia bersama anggotanya dipecat. Scene berpindah ke gadis yang diculik oleh Kim Gwang-il bersama teman-temannya. Gadis ini terlihat telanjang bulat dan penuh dengan luka di tubuhnya. Gadis itu pun memohon untuk dilepaskan, namun teman-temannya Kim Gwang-il terus menyiksanya. Bahkan mereka menunjukkan foto dari keluarga si gadis tersebut yang sudah mereka bunuh dengan keji. Lalu Kim Gwang-il menghampiri gadis tersebut dengan memegang seutas tali baja dan melilitkan pada leher si gadis itu hingga tewas seketika. Mereka pun tak luput mengambil foto si gadis yang baru saja mereka bunuh. Cerita bergulir, beberapa tahun kemudian, tepatnya di Seoul, Korea Selatan, telah ditemukan mayat wanita tanpa busana dengan luka di sekujur tubuhnya. Seorang polisi yang memimpin penyelidikan kasus pembunuhan ini, ia bernama Chae-do. Chae-do pun telah mengetahui identitas pelaku pembunuhan dikarenakan kasus serupa yang terjadi di beberapa daerah di kota Seoul dalam waktu yang hampir bersamaan. Ia bersama timnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan satu persatu barang bukti dan ia pun menemukan DNA dari salah satu tubuh korban yang tewas.
Di sisi lain, Jae-hyuk juga sedang mendiskusikan kasus pembunuhan berantai yang terjadi bersama atasannya. Ternyata Jae-hyuk dan sang atasanlah yang membantu si pembunuh untuk dapat tinggal di Korea Selatan. Atasannya meminta Jae-hyuk untuk melindungi si pembunuh dan memerintahkannya untuk menangkap si pembunuh tersebut sebelum polisi datang menangkapnya. Di sini diketahui bahwa pelaku pembunuhan berantai itu adalah seseorang tamu agung dari Korea Utara. Sehingga bisa dikatakan dia adalah seorang tamu VIP yang lain dan tak bukan adalah Kim Kwang-il. Saat sampai di tempat Kim Kwang-il, di sana telah banyak polisi yang berkerumun. Di sana Kim Kwang-il dengan santainya duduk dengan membaca buku di saat polisi berkumpul untuk menangkapnya. Kim Kwang-il pun ditahan oleh Jae-hyuk atas tuduhan melanggar undang-undang keamanan negara. Namun, tak lama kemudian Seo-do datang dan mengambil alih penangkapan Kim Kwang-il. Mereka pun memperkenalkan satu sama lain dan ternyata Jae-hyuk adalah agen dari NIS atau Badan Intelijen Nasional Korea Selatan. Di sini mereka memperebutkan penangkapan Kim Kwang-il yang membuat suasana memanas. Lalu, Seo-do menunjukkan surat perintah penangkapan Kim Kwang-il dan Jae-hyuk tidak dapat berbuat apa-apa dan membiarkan Kim Kwang-il dibawa oleh polisi. Setelah itu, Jae-hyuk menanyakan pada anak buahnya tentang teman-teman dari Kim Kwang-il yang menghilang dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Ternyata, teman-teman Kim Kwang-il sedang disandra dan disiksa oleh seseorang misterius. Dan salah satu dari mereka dibunuh dengan martil oleh orang misterius tersebut. Scene kembali ke Seo-do yang sedang menginterogasi Kim Kwang-il. DNA Kim Kwang-il telah ditemukan di alat kelamin korban pengacara Kim Kwang-il yang dikirim oleh Jae-hyuk. Pengacara itu menjelaskan bahwa kliennya Kim Kwang-il memiliki alibi yang kuat bahwa ia sedang berada di luar kota saat terjadi pembunuhan itu. Dan untuk masalah DNA yang ditemukan polisi, Kim Kwang-il beralasan bahwa dirinya memiliki perkebunan timun dan terong di halaman rumahnya dan ia juga sering membagikan hasil kebunnya itu pada orang-orang sekitar. Kemudian Seo-do memerintahkan anak buahnya untuk mengecek orang yang dijadikan alibi oleh Kim Kwang-il dan Seo-do pun belum mengetahui orang yang mengirim pengacara untuk Kim Kwang-il. Seo-do mulai memeriksa CCTV yang berada di sekitar rumah dan kantor Kim Kwang-il, sedangkan agen dari NIS yang dipimpin oleh Jae-hyuk meretas seluruh CCTV yang berada di kantor polisi untuk mengawasi setiap pergerakan polisi. Pada akhirnya, polisi menemukan kebohongan Kim Kwang-il. 여기요! 여기도 있습니다. 그러고 다른 데 계시고. Di sisi lain, agen NIS menemukan teman Kim Kwang-il dan menangkapnya. Jae-hyuk lalu melakukan negosiasi dengan atasan Seo-do. Jae-hyuk berkata, agen NIS akan menyerahkan teman Kim Kwang-il yang akan mengaku menjadi pelaku pembunuhan berantai. Singkat cerita, atasan Seo-do pun memerintahkan Seo-do untuk melepaskan Kim Kwang-il. Dia memberikan bukti yang kuat bahwa orang yang ditangkap oleh NIS adalah pelaku yang melakukan pembunuhan berantai. Tentu saja, Seo-do tidak langsung percaya karena seluruh bukti hilang tiba-tiba kini muncul kembali. Setelah itu, Seo-do memerintahkan anak buahnya untuk membawa Kim Kwang-il ke kantor jaksa dan meminta untuk mengadakan konferensi pers. Sampai di rumah, Seo-do menemukan seseorang sedang menunggu dirinya. Orang tersebut berkata bahwa Kim Kwang-il telah melakukan 12 kali pembunuhan di daerahnya. Ia juga menyerahkan banyak foto korban Kim Kwang-il dan di saat menunjukkan wajahnya, ternyata dia adalah Lee Dae-bum. Dan Lee Dae-bum juga yang menyiksa teman-teman Kim Kwang-il. Saya ingatkan kembali, Lee Dae-bum mantan agen intelijen Korea Utara. Ia juga berkata, ia datang ke Korea Selatan untuk menangkap Kim Kwang-il dan meminta pada Seo-do untuk menyerahkan pada dirinya. Tak lama kemudian, Seo-do mendapatkan telepon bahwa agen NIS datang untuk menjemput Kim Kwang-il. Seo-do pun bergegas datang ke kantor polisi.
Ia pun tak dapat menahan emosinya dan menghajar si Kim Guangil. 왜 그래요 진짜? Atas perbuatan tersebut, Seido mendapatkan hukuman skorsing dari atasannya. Seido yang kesal mencoba mengingat kembali percakapan dengan Lee Dae-bum. Kenapa banyak sekali orang yang melindungi Kim Guangil, bukan hanya agen dari NIS, termasuk agen dari Amerika CIA juga ikut melindungi Kim Guangil. Karena Kim Guangil adalah putra dari salah seorang pemimpin di Korea Utara yang sangat berkuasa. Lee Dae-bum juga menceritakan bahwa dirinya dan timnya saat mencoba menangkap Kim Guangil, di mana seluruh anak buahnya dihabisi, dia juga menjadi sasaran tembak oleh komplotan Kim Guangil. Dan sekarang keadaannya sangat berbeda, dikarenakan ayah Kim Guangil telah dilengsarkan saat Kim Guangil melarikan diri ke Korea Selatan. Sehingga Lee Dae-bum yakin ia dapat mengadili Kim Guangil jika dirinya berhasil meringkusnya ke Korea Utara. Di sisi lain, Kim Guangil berada di kamar hotel dengan penjagaan yang sangat ketat oleh agen NIS. Jae-hyuk mendapatkan telepon dari anak buahnya dan segera pergi ke hotel. Ternyata Kim Guangil mencoba membunuh salah satu agen NIS perempuan yang sedang berjaga. Karena muak dengan tingkahnya, Jae-hyuk pun menghajar Kim Guangil. Lalu Jae-hyuk menunggu agen dari CIA yang bernama Paul untuk menjemput Kim Guangil. Karena Paul pun menginginkan sesuatu dari Kim Guangil. Scene berpindah ke Seido yang mendapatkan telepon dari Lee Dae-bum. Ia memberitahu informasi bahwa Kim Guangil pernah membunuh seorang wanita Korea di Hong Kong dan meninggalkan jejak dengan sebuah video yang terekam wajahnya saat menyiksa gadis tersebut. Setelah mendapatkan video tersebut, Seido memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera menangkap Kim Guangil. Kini, Paul pun tiba dan akan membawa Kim Guangil. Ternyata, di sini terungkap Paul hanya menginginkan dari Kim Guangil, yaitu rekening bank China yang dikelola oleh ayah Kim Guangil. Pada saat Paul akan membawa pergi Kim Guangil, Seido datang dengan surat perintah penahanan Kim Guangil. Ia juga memperlihatkan bukti sebuah video bejat saat Kim Guangil menyiksa dan memperkosa seorang wanita. Di sini, Seido mempermalukan Kim Guangil dengan mengatakan burung Kim Guangil tidak dapat berdiri saat dengan wanita, sehingga Kim Guangil sangat membenci wanita. Dan terungkaplah alasan mengapa Kim Guangil menyiksa korban-korbannya. Lalu Seido mengingkus Kim Guangil ke kantor polisi, dan saat tiba Seido malah dihalangi oleh atasannya. Maka dari itu Seido membawa ke kantor jaksa. Namun pihak kejaksaan pun tidak dapat membantu karena sama-sama mendapat tekanan dari atasannya. Pada akhirnya, Seido dengan terpaksa menyerahkan Kim Guangil pada pihak CIA. Dan saat CIA akan pergi, Kim Guangil merebut senjata milik seorang CIA dan menembak Seido tepat di depan Jae-hyuk. Jae-hyuk yang marah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kim Guangil dan mengejarnya. Namun saat kejar-kejaran mobil yang membawa Kim Guangil tertabrak oleh mobil lain. Dan ternyata orang yang menabraknya adalah Lee Dae-bum. Lee Dae-bum pun meringkus Kim Guangil dan pergi menggunakan mobilnya. Saat Lee Dae-bum akan membawa Kim Guangil ke Korea Utara melalui jalur laut, tanpa sepengetahuannya, ternyata ayah Kim Guangil kembali berkuasa di Korea Utara. Sehingga para komplotan yang berada di perahu Korea Utara memihak kembali pada Kim Guangil. Dan Lee Dae-bum pun tewas di tangan Kim Guangil. Cerita bergulir, Jae-hyuk masuk ke sebuah gedung. Mungkin kalian masih ingat, ini adalah di awal scene saat Jae-hyuk masuk ke sebuah gedung saat mendapatkan perintah dari Paul. Jae-hyuk membabat habis semua penjaga di tempat tersebut, dan ternyata orang yang harus ia kawal keluar dari gedung tersebut adalah Kim Guangil.
Kim Gwang-il betapa bahagia saat Jae-hyuk datang karena Jae-hyuk akan kembali melindunginya. Akan tetapi dugaan tersebut salah, melainkan Jae-hyuk menembakkan pistol ke kemaluannya lalu ke kakinya satu persatu ke dadanya dengan menanyakan apakah itu sakit. 안 물어보잖아. 아프냐고. 뭐하는 박재혁이? 너 지금 뭐 하는 거야? Setelah Kim Gwang-il marah dan Jae-hyuk muak, akhirnya ia menembak Kim Gwang-il ke arah mulutnya. Dan ia pun tewas. Tidak sampai di situ, ia juga memenggal kepala Kim Gwang-il dan membawanya pada Paul. Lalu, scene berpindah pada Seido yang dirawat di rumah sakit. Ia pun sudah melewati masa kritis dan juga lokasi di mana Lee Dae-bum dibunuh. Dan film pun selesai. Terima kasih kepada user Katri27 yang sudah merequest video. Untuk teman-teman yang mau request film apa yang mau saya review, silakan tulis di kolom komen ya. Request video beberapa sudah ada yang masuk, masih saya proses. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.